Pernah dengar sih. Pernah dengar. Pernah dengar tapi belum terlalu paham sih, Mas. Belum pernah dengar sih. Kayaknya sih biar nanti kalau misalnya udah nikah jadi nggak gimana ya, nggak sesuai ekspektasi. Takutnya kan nggak sesuai ekspektasi. Nanti kalau misalnya udah ada perjanjian kan jadinya ya udah tahu emang gue tuh maunya kayak gini gitu loh. Jadi nggak saling nuntut di tengah-tengah, di pertengahannya. Kalau menurut saya perjanjian pranikah itu untuk melindungi kedua belah pihak, nggak cuma si laki-laki tapi juga perempuannya. Dua-duanya bisa saling mengajukan hak dan kewajibannya sehingga keduanya terlindungi. Kalau menurut saya sih tujuan dari pranikah sendiri itu suatu hal atau perjanjian yang bisa disepakati oleh pria maupun wanita sebelum melakukan pernikahan gitu. Jadi ada semacam perjanjian dan batasan-batasan yang mungkin disetujui oleh kedua belah pihak, baik si pria maupun si wanitanya itu sendiri. Ada atau enggaknya balik lagi ke orang ya? Tentu aja menurut saya itu kayak dua mata koin ya. Bisa menguntungkan di kedua belah pihak, juga bisa merugikan di kedua belah pihak. Kalau keuntungannya sih di antara pria maupun si wanitanya ini, mereka tahu gitu batasan-batasan apa yang semestinya boleh dilakukan dan nggak boleh dilakukan gitu. Kemudian kalau kerugiannya sih menurut saya itu kayak semacam apa ya, dalam melakukan suatu hubungan itu pada akhirnya nanti kayak ada keterpaksaan, ada suatu perjanjian bukan karena chemistry atau segala macam. Menurut saya sih idealnya harusnya dua-duanya sama-sama diuntungkan ya, karena tujuannya harusnya sama-sama melindungi kedua belah pihak baik suami maupun istri. Jadi tapi tergantung bagaimana keduanya menyepakati isi poin-poin perjanjiannya gitu. Pemirsa, tadi kita sudah sama-sama saksikan rangkuman pendapat dari masyarakat tentang apa itu perjanjian pranikah, termasuk bagaimana mereka melihat perjanjian pranikah dari sudut pandang yang berbeda. Mas Adit, ya. Ada satu pendapat yang menarik tadi tentang konteks perjanjian pranikah yang melibatkan WNI dan WNA. Sekarang kan jadi lumayan agak tren. Mungkin sudah bertahun-tahun kita dengar ada pernikahan dengan warga negara asing. Warga negara asing yang ujung-ujungnya dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia atau dia tetap mempertahankan identitas kewarganegaraannya. Pertanyaannya Mas Adit, apakah perjanjian pranikah bisa diterapkan ke mereka dengan pernikahan antar bangsa ini? Oke. Pertama kita bahas asas teritorial dulu, Mas. Oke. Di mana pernikahan mereka dilangsungkan? Oke. Dan apakah para pihak, misalnya contoh dilangsungkan di Indonesia, apakah sang suami atau sang istri yang berwarga negara asing ini memilih untuk menjadi warga negara Indonesia? Atau mereka tetap mempertahankan warga negaranya? Dikarenakan asas teritorial itu mencakup daripada perjanjian pranikah. Oke. Kalau mereka masih memilih warga negaranya dan tidak mengapply sebagai warga negara Indonesia, yang mana terkait ada prosedur lagi untuk menjadi warga negara Indonesia, saya rasa perjanjian pranikah tidak akan bisa dibuat. Oh gitu, oke. Karena kan sengketa tidak akan mungkin dengan dua pihak yang berbeda, dengan dua pihak yang tidak mempunyai warga negara yang sama. Gitu. Oke. Bagaimana dengan bagaimana dengan pernikahan yang dilakukan di dua negara? Menikah di Indonesia, kemudian menikahnya juga dilakukan di negara asal salah satu pasangan. Oke, baik. Kembali saya acuan kepada pernyataan saya sebelumnya. Pernikahan dilangsungkan di dua negara. Kita kembalikan lagi ke pertanyaannya. Apa di negara mana mereka mendaftarkan pernikahannya? Oke. Contoh biasanya seperti yang saya alami oleh klien saya. Dia nikah di Australia, dikarenakan ada penempatan kuliah pada saat itu S2-nya, namun dia memilih untuk warga negara Indonesia. Oke, sertifikat dari pernikahannya, numpang nikah lah, sertifikat dari numpang nikah di Australia tersebut dibawa sebagai acuan di Indonesia, dan itu akan disidangkan lagi. Dimintakan penetapan, Penetapan untuk pernikahan di Indonesia. Iya, gitu. penetapan Indonesia. Berarti tergantung dari mana mereka akan memilih kewarganegaraannya. Ya, setuju. Karena Indonesia tidak dapat memilih multi citizen. Kalau misalkan mereka tetap masing-masing mempertahankan identitas kewarganegaraannya dengan tadi pernikahan terjadi dua kali itu, dan mereka juga sama-sama membuat prenup di kedua negara itu, mana yang akan menjadi acuan untuk penyelesaian? Tergantung di mana mereka akan memilih sengketanya di mana. Karena menurut saya prenup itu tidak akan dapat dianggap valid apabila bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai contoh,
Kitab pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung. Dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Saya rasa itu sudah loud and clear bahwa walaupun mereka buat di dua negara, dibuat negara prenup dan prenup, prenup di Australia dia miliki, prenup di Indonesia dia miliki. Itu akan berbenturan dengan asas teritorial. Ya kan? Di mana mereka akan milih. Namun yang akan pasti adalah apabila mereka mempunyai anak di Indonesia, dari hubungan pernikahannya ini, warga anak tersebut sah demi hukum menjadi warga negara Indonesia. Kalau dia lahir di Indonesia? Kalau lahir di Indonesia. Kalau di Australia misalkan atau di negara lain itu berbeda lagi? Berbeda lagi. Nah ini yang biasanya akan menjadi sengketa cukup panjang nih konteksnya. Kalau memang dilakukan dua prenup di dua negara yang berbeda, kemudian dua-duanya diklaim mempunyai, sudah memenuhi standarisasi administrasi hukum yang ada di negara masing-masing. Kekuatan hukumnya tentunya sama. Bagaimana kita, warga negara Indonesia khususnya, bisa, dan tanda kutip nih, menekan pihak-pihak terkait untuk melaksanakan eksekusi atas prenup itu yang ada di negara kita. Itu gimana caranya? Saya jawab lebih lanjut saya rasa. Saya rasa prenup itu tidak akan dapat digunakan. Kenapa? Karena warga negara asing tidak dapat mempunyai harta Indonesia, Mas Uki. Tidak dapat mau beli apapun tidak akan bisa. Jadi kalaupun dia beli sesuatu berarti atas nama pasangan di Indonesia ya, gitu? Setuju. Namun apabila pasangan tersebut sudah merubah status kawin dengan warga negara asing, sementara warga negara asing belum memilih atau apply memohonkan sebagai warga Indonesia, dua-duanya tidak dapat memperoleh apapun. Baik dalam bentuk rumah, tanah, harta bergerak dan tak bergerak tidak dapat memiliki. Meskipun di atas namakan orang lain? Ini suatu hal yang menurut saya asik nih. Kalau misalnya dia menunjuk nomini misalnya, ya bisa memang. Tapi tidak dapat pindah atau tidak dapat beralih ke pasangan tersebut. Selama pasangan tersebut belum memilih warga negaranya. Contoh misalnya sang istri warga negara Indonesia, sang suami warga negara Australia. Dia belum apply atau belum memohonkan kepada negara Indonesia untuk menjadi warga negaranya. Nomini tersebut tidak dapat mengalihkannya. Tetap menggunakan nama nomini tersebut gitu loh. Jadi tetap sebagai sampai kapanpun itu atas nama si nomini atau yang diatasnamakan tersebut ya. Nah konteksnya kerugiannya ini kan jelas akan sangat besar nih. Jelas. Kaitannya itu nanti dengan hak ahli waris juga nih tentunya kan. Setuju. Kalau misalkan dua pasangan tadi karena salah satu dan lain hal belum bisa beralih ke warga negara di Indonesia, sementara seluruh harta yang dia beli sudah dinominikan, ada anak terjadi sesuatu. Apakah harta si nomine ini jatuh ke anaknya yang tidak menjadi pasangan warga negara asing itu? Saya lanjut lagi. Di luar prenup ya? Ya, tergantung anak ini lahir di mana. Kalau anak ini sudah lahir di Indonesia dan sudah, misalnya kita bahas dulu dua hal. Belum berusia 17 tahun. Automatically harta ini tetap menjadi nama si nomine ini dong. Karena kan dia belum bisa beralih. Namun setelah usia 17 tahun, sudah dianggap dewasa, dan sudah dianggap layak untuk menerima harta tersebut, maka nomini tersebut tidak dapat mengalihkan harta tersebut kepada sang anak tersebut selama anak tersebut berwarga negara Indonesia. Namun, konteksnya ini yang menjadi menarik adalah bahwa bila itu terjadi, berarti kan ada perlindungan hukum terhadap si anak yang dihasilkan dari dua perkawinan itu cukup rentan nih, ya kan? Nah ini apa yang harus kita lakukan nih biar mengantisipasi hal kayak gitu? Saya rasa gini, anak ini selama lahir di Indonesia, walaupun bapaknya masih warga negara asing, dia tetap berwarga negara Indonesia. Mengacu dengan lokus tempat lahirnya. Jadi tidak ada perlindungan anak. Demi hukum dia sudah warga negara Indonesia. Walaupun di beberapa negara memahami faham multilitizen. Dia dapat memilih. Namun apabila dia mengikuti tempat domisili bapaknya atau warga negara bapaknya yang mana mengandung faham multicitizen, dia harus melepas warga negara Indonesianya. Sebelum mendapatkan hak itu? Sebelum mendapatkan hak itu. Nah konteks itu apakah perjanjian antara nomine dengan pasangan yang menikah ini itu bisa kita gunakan sebagai dasar hukum untuk mengklaim harta tersebut bila di kemudian hari terjadi sengketa? Bila kemudian hari terjadi sengketa, saya yakin sengketa tidak akan pasti mengacu kepada pihak yang memberikan nomini. Pasti si nomininya yang bermasalah. Saya rasa ikatan tersebut dapat kita bahas lebih lanjut apabila kita mengetahui perjanjian nomini tersebut. Dikarenakan perjanjian tersebut biasanya notaris sudah punya template tersendiri. Sudah mempunyai alur perjanjiannya, skema perjanjiannya, hingga rentan waktu yang diperjanjikan. Itu biasanya sudah ada. Rentan waktu untuk apa biasanya itu? Rentan waktu biasanya gini, ada per 5 tahun. Dikarenakan per 5 tahun harus ada rubah PBB, peralihan pajak atau segala macam. Itu notaris lebih mempunyai alur skema tersebut. Tapi secara legal, taruh secara underline-nya itu tetap kepemilikan sebenarnya pemilik pasangan nomini.
Tetap Tetap nomini. nomini? Tetap nomini. Cuma ada supplementary documents yang mana dapat mengamankan posisi dari pemberi nomini tersebut. Berarti pemberi nomini tetap bisa diamankan konteks itu ya? Dapat diamankan, namun Bukan berarti terbatas. si nomina bisa dengan apa namanya dengan nyamannya bisa mengalihkan kepemilikan itu ke yang lain tuh nggak bisa ya? Secara hukum, secara perspektif hukum pasti bisa. Mestinya bisa kan? Karena sudah menjadi hak dia gitu. Karena sudah menjadi hak dia. Namun seperti saya kembalikan tadi, alur perjanjian tersebut dapat kita bahas lebih lanjut selama kita mengetahui skema dan alur dari perjanjian tersebut. Gitu. Oke. Dan biasanya skema dan alur tersebut dibuat oleh notaris. Berarti intinya bahwa pernikahan dengan warga negara asing tentunya harus mempertimbangkan konteks kewarganegaraan mana Ya, yang bisa setuju. dipilih oleh pasangan tersebut, karena itu akan menyangkut di mana legalitas prenup itu mereka lakukan gitu Setuju, ya. ya. Agar tidak di kemudian hari tidak terjadi sesuatu seperti yang tadi kita bincangkan ya. Ya, setuju, Kita akan bahas lebih lanjut lagi nanti Mas Radit di segmen terakhir. Iya. Dan pemirsa, semakin seru perbincangan kita dengan Mas Raditya terkait dengan perjanjian pranikah. Namun jangan kemana-mana, Televisi Hukum segera kembali.